Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen tentu kita ingin berdiri di pihak Tuhan. Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh bisa dapat berdiri di pihak Tuhan, saudara? Berdiri di pihak Tuhan tentu tidak dimulai ketika kita dapat memberi diri dalam mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Juga tidak ditandai dengan kesediaan kita memberi sejumlah uang yang kita miliki untuk pekerjaan sosial atau misi penginjilan maupun gereja saudara. Tidak dimulai dengan hal-hal yang demikian. Tetapi berdiri di pihak Tuhan itu, saudaraku, dimulai ketika kita dapat memberi diri, ya saudaraku, atau memiliki kesediaan kita berseberangan dengan diri kita sendiri atau kehendak kita sendiri, ya saudara. Dalam hal ini melawan diri kita sendiri, saudara. Sebab pada akhirnya percuma, saudaraku, ketika seseorang membela pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, kalau dia tidak memiliki kesediaan berseberangan dengan kehendak dirinya sendiri atau dalam hal ini keinginan-keinginan daging. Percuma, semua menjadi sia-sia. Dan tentu itu tidak mungkin dapat berbau harum, melainkan berbau busuk di hadapan Allah. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita persembahkan kepadanya. Maka di dalam Roma pasal 12 dimulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, artinya yang berkualitas, yang kudus, yang suci. Itu baru ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Jangan kita membalik, saudara, atau kita balik seolah-olah Tuhan itu membutuhkan fasilitas dari kita. Dia tidak membutuhkan fasilitas apapun bentuk itu. Makanya saudara, kita semua, ya saudara, jangan kita menjadi orang kampungan, saudara. Apalagi sebagai pendeta seperti saya. Mengagungkan orang kaya, ya saudara, itu kenajisan, pengkhianatan di hadapan Allah. Bukan kita tidak membenci orang kaya. Sungguh, saudara. Kita mengasihi tentu, tapi bukan kekayaan yang kita kasih atau apapun yang dia miliki. Yang kita kasih adalah jiwa-jiwanya, jangan sampai masuk ke api kekal. Karena betapa sulitnya orang kaya masuk ke kerajaan surga. Dan termasuk orang yang ingin kaya. Itu sebabnya saudara, kita harus terus dengan kesadaran penuh yang dituntun oleh kebenaran, yang dicelikkan oleh Roh Kudus, harus melihat sisi gelap kita, saudaraku. Apakah kita benar-benar berdiri di pihak Tuhan atau tidak? Kita tidak bisa menipu Tuhan, saudara, dalam bentuk apapun. Termasuk dengan atribut-atribut pelayanan, jubah kerohanian. Karena kita telanjang di mata Dia. Allah menyelidiki setiap batin manusia. Tidak seorang pun yang dapat menipu, saudara. Tentu saya berbicara ini, kebenaran ini untuk diri saya sendiri juga.
Saya mengkonsumsi, saya menikmati. Di zaman ini kita harus benar-benar harus mendengar yang benar. Kebenaran Injil yang murni yang bisa mengubah kita. Bukan susu lagi yang kita butuhkan, tetapi makanan keras agar kita dapat berubah dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Coba kita berkaca kepada bangsa Israel, saudara. Tuhan berkata, bukan persembahanmu yang kubutuhkan, tapi pertobatan. Nah, bangsa Israel, khususnya umat perjanjian lama, mereka mencoba menipu Tuhan dengan persembahan-persembahan dalam bentuk korban-korban. Padahal semua itu akhirnya menjijikkan. Bangsa ini memuji-muji aku dengan bibirnya, tapi hati mereka jahat, jauh daripada. Tuhan tidak butuh itu semua, saudara. Maka berdiri di pihak Tuhan itu dimulai dari kesediaan kita untuk menyerang diri kita sendiri, meruntuhkan gairah keinginan daging, hasrat percintaan dunia. Kita harus runtuhkan, harus robohkan itu, saudara. Kalau tidak, saudara, percuma kita menjadi Kristen. Karena menjadi Kristen itu, saudara, bukan sekedar kita beragama, lalu memiliki moral baik, memiliki kesantunan di mata manusia. Tapi menjadi Kristen kita dirancang untuk dapat dikembalikan, ya, seperti sedia kala ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Atau paling tidak kita memiliki keserupaan dengan putra tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Dialah model yang layak di hadapan Bapa. Makanya Paulus itu berjuang sungguh-sungguh. Dalam Filipi pasal 3 yang kukendaki ialah mengenal Dia. Di mana dia harus menjadi serupa dengan Dia, saudara. Itu perjuangan yang tidak mudah. Sedangkan durasi waktu yang Tuhan berikan kepada kita, saudaranya, 70-80 tahun. Terus berjalan. Waktu terus berjalan, saudara. Tidak menunggu kita, kita diam, dia terus berjalan. Kita duduk, dia berjalan. Kita tidak melakukan apa-apa, waktu terus berjalan, saudara. Bukan berputar, berjalan terus itu. Jangan sampai kita terlambat. Maka seperti Paulus, ya saudara, ketika dia sungguh-sungguh memperhatikan kehidupannya dengan menikmati firman Tuhan yang murni, dia berkata begini, saudara, dalam Roma pasal 7, saudara, ayat 21. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain. Hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ditawan. Maka dia katakan ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Wah, dia berkata celaka, saudara. Itu sebabnya kita harus mengkonsumsi makanan yang keras. Supaya kita terlepas dari penjara kuasa kegelapan. Jangan sampai kita masih menjadi tawanan kuasa kegelapan, bukan tawanan roh. Kita masih terpenjara, masih terikat.
Cirinya satu saudara, kalau orang sudah terlepas dari tawanan kuasa kegelapan atau dari penjara iblis, dia tidak lagi memiliki kepentingan apapun itu kecuali menyenangkan hati Bapa. Dalam pelayanan tidak memiliki kepentingan, tidak menggila hormat, tidak jabatan, tidak gila-gilaan terhadap apapun itu, kecuali gila-gilaan bagaimana dia berkenan di hadapan Allah. Bagaimana dia bisa menjaga perasaan Bapa. Bagaimana dia memiliki hasrat yang kuat untuk Tuhan, mengingini Tuhan saja saudara. Kalau belum saudara, pasti dimanapun dia berada akan menimbulkan konflik, cemburu, iri. Lihat orang berhasil, lihat pelayanan berhasil, melihat orang dipakai Tuhan lebih. Itu tanpa sadar dia dipenjara oleh setan. Jadi tawanan iblis. Dan Paulus melihat itu saudara. Maka dia berkata, dia harus melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya itu sebagai sampah. Kotoran, skubalan. Sudah waktunya saudara. Firman yang keras yang harus kita terima. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras ya saudara. Oleh sebab itu semua pembicara kita sebagai pelayan Tuhan harus benar-benar menghidupi kebenaran ini supaya tidak menjadi batu sandungan. Tentu orang-orang yang terus berhidup dalam berjuang hidup suci saudara, pasti tidak disukai orang. Membuat orang terganggu saudara. Tetapi bagi orang yang memiliki panca indera yang terlatih, dia akan berkata orang ini benar. Orang ini suci dan apa yang dikatakan itu benar. Bukan menyinggung, bukan mau menghancurkan, tapi mengubahkan saudara. Ya inilah pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.